Oke, silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Oke, hari ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama itu filsafat Sunda Wiwitan, dan yang kedua filsafat Mentawai. Kita beri kesempatan kepada kelompok 4, nanti baru kita akan diskusi dari topik mereka. Silakan. Saya akan membacakan hasil dari yang kami buat. Masuk ke pembahasan materi 1, Sunda. Wilayah geografis. Suku Sunda adalah kelompok etnis yang asalnya dari bagian barat Pulau Jawa di Indonesia. Suku Sunda merupakan etnis kedua terbesar di negara Indonesia. Mayoritas suku Sunda memeluk agama Islam, minoritasnya memeluk agama Kristen, Hindu, dan beberapa di antaranya merupakan Sunda Wiwitan. Bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, suku Sunda menggunakan bahasa Sunda. Ada beberapa jenis bahasa Sunda, yaitu dialek barat atau bahasa Banten, dialek utara, dialek selatan, dialek tengah, dialek tengah timur, dialek timur laut, serta dialek tenggara. Selain bahasa Sunda, mereka juga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Betawi. Bahasa Betawi biasanya dipakai oleh suku Sunda yang tinggal di daerah perbatasan dengan Jakarta, halnya Bekasi. Asal muasal. Masyarakat Sunda tidak memiliki mitos tentang asal-usulnya. Tidak ada yang mengetahui dari mana suku Sunda berasal dan alasan mereka menetap di Jawa Barat. Mitos awalnya yang diketahui hanya mereka dulunya merupakan pekerja-pekerja di ladang yang hidup dengan cara berpindah-pindah dan bukan sebagai penanam padi. Mata pencaharian utama dan sumber pendapatan penduduk Sunda berasal dari berladang atau ngahuma, dan kemudian juga bersawah. Hal ini sudah dikenal sejak zaman kerajaan Sunda. Ciri yang menonjol pada masyarakat peladang adalah kebiasaannya selalu berpindah-pindah tempat untuk mencari lahan yang subur. Kebiasaan berladang ini berpengaruh terhadap bangunan tempat tinggal, biasanya bangunan sederhana, karena tidak diperlukan bangunan yang tetap atau permanen dan kokoh. Selain itu juga berpengaruh pada cara hidup dan kebudayaan Sunda yang menjadi sederhana, karena keseluruhan hidupnya dipengaruhi oleh cara hidup sehari-hari yang berpindah-pindah. Walaupun pada masa itu sudah terbiasa berpindah-pindah, terjadi perubahan besar dari sistem huma menjadi sistem sawah pada masyarakat Sunda yang terjadi pada sekitaran tahun ke-18 Masehi, yang diperkenalkan oleh orang-orang Jawa atau Mataram, di mana pada masa itu VOC atau perusahaan India Timur Belanda menghendaki supaya masyarakat Sunda tinggal menetap dengan cara melakukan perubahan cara bertanam padi. Sunda Wiwitan merupakan sebuah tatanan kepercayaan agama Sunda tradisional.
mengagungkan kekuatan dari alam dan semangat nenek moyang. Pengikut kepercayaan ini masih ada tinggal kini di beberapa daerah di Jawa Barat seperti Nangkes, Lebak, Banten, Cipta Gelar Kesepuhan, Banten, Kidul, Cisolok, Sukabumi, Kampung Naga, dan Cibubur, Kabupaten Kuningan. Praktisi menegaskan bahwa Sunda Wiwitan telah menjadi suatu kepercayaan yang menjadi cara hidup sejak zaman kuno, sebelum adanya agama monoteistik. Kitab suci Sunda Wiwitan disebut Sanghyang Sistanda Pengkarasian, yang berisi teks bimbingan agama dan moral serta pengajaran dan aturan. Sejumlah ahli menjelaskan bahwa salah satu wujud dari kepercayaan Sunda Wiwitan adalah melaksanakan berbagai macam penghormatan kepada roh nenek moyang agar saudara yang sudah meninggal bisa diterima dengan baik di sisinya. Oleh karenanya mereka tidak pernah dikelompokkan sebagai penganut agama Hindu, Buddha, ataupun Islam, melainkan sebagai penganut kepercayaan animisme. Namun dalam perkembangan selanjutnya kepercayaan tersebut telah bercampur dan terkontaminasi dengan agama-agama tertentu, Islam dan Hindu. Asimilasi atau percampuran yang terjadi ini bukan suatu hal yang mengherankan, mana hal ini kerap terjadi, di mana agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa, bukan merupakan agama yang murni dari asalnya, melainkan hasil dari percampuran berbagai macam agama dan kepercayaan yang berasal dari luar dengan peradaban Jawa kuno yang berasal dari dalam. Sunda Wiwitan dirintis oleh Kiai Madrais sejak abad yang ke-19. Pada masa kepemimpinan Madrais, ajaran ini dikenal dengan nama Igama Jawa Pasundan. Sedangkan di masa kepemimpinan Teja Buana sebagai penggantinya, ajaran ini disebut Jawa Sunda. Selanjutnya kepemimpinan diteruskan oleh Jati Kusuma yang berdiri sebagai pemimpin sejak tahun 1981. Dan ajaran ini pun kembali berubah nama menjadi Masyarakat Adat Kuruhun Urang Sunda Wiwitan. Penamaan tersebut sangat terkenal di tengah masyarakat Sunda luas. Sekilas, penamaan ini seolah-olah mengarah ke suku ataupun budaya tertentu, yaitu ke arah Jawa dan Sunda, yang mengisyaratkan bahwa aliran kebatinan ini hanya khusus ditujukan kepada suku tersebut. Kenyataannya, Jawa jika diuraikan lebih panjang berasal dari kata Anjawat dan Anjawab, yang artinya adalah menyari, menampung, atau melaksanakan. Dan kata Sunda berasal dari roh susun Kang dan Tunda. Sun diambil dari kata susun dan da berasal dari kata Kang dan Tunda, sehingga jika digabungkan akan menjadi kata Sunda yang memiliki arti berbagai macam zat hidup terdapat dalam segala sesuatu yang dihasilkan oleh roh murid tanah, pakumpulan atau bumi. Singkatnya, Sunda dapat diartikan sebagai zat-zat yang ada di dalam bumi. Mulai dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, orang Sunda pada awal memiliki kepercayaan monoteisme purba, atau dengan kata lain mereka meyakinkan bahwa di atas dewa dan tiang ada dewa tertinggi yang tidak diketahui rupanya yang disebut Sang Hyang Esa atau Tuhan Yang Maha Esa. Banyak yang berpikir Sunda Wiwitan adalah kepercayaan pemujaan terhadap alam dan arwah leluhur yang oleh seorang sejarawan disebut animisme dan deisme. Pemahaman tersebut tentu tidak benar karena sebenarnya agama Sunda Wiwitan mempercayai unsur monoteisme yang merupakan sumber segala hidup dan memiliki kekuatan di luar kemampuan manusia. Kekuasaan tertinggi berada pada Sang Hyang Esa yang Maha Kuasa atau Nungar Sekun yang menghendaki. Dia juga sering dinamai Batara Tunggal, Tuhan Yang Maha Esa, Batara Jagat, Penguasa Alam, dan Batara Sedan Niskala dengan baik. Dia bersemayam di Buana Junjung. Semua dewa dalam kepercayaan Hindu untuk Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, yang dan lain-lain tunduk kepada Batara Sedan Niskala. Namun Tuhan dalam kepercayaan Sunda Wiwitan tetaplah satu, seperti dalam kepercayaan Islam, yaitu Sang Hyang Esa. Pengabdian kepada yang ilahi sangat penting dalam ajaran Sunda Wiwitan. Pengabdian ini berasal dari sikap batin manusia. Hal ini bisa dilihat dalam cara pandang masyarakat Sunda Wiwitan terhadap doa. Yang terpenting dalam doa adalah sikap batin orang tersebut. Sementara bentuk atau sikap pada waktu berdoa sifatnya sekunder. Doa adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari tingkah laku manusia dalam kesehariannya. Tingkah laku manusia dalam beraktivitas menunjukkan bagaimana sikap batin orang tersebut. Cara ciri pandangan terhadap sesama manusia. Filosofi, paham atau ajaran dari suatu agama senantiasa mengandung unsur-unsur yang tersurat dan yang tersirat. Unsur yang tersurat adalah hal yang secara jelas dinyatakan sebagai pola hidup yang harus dijalankan. Sedangkan yang tersirat adalah pemahaman yang menyeluruh atas ajaran tersebut.
Terdapat dua ajaran pokok dalam Sunda Wiwitan yang menjadi dasar dalam perkembangan diri para pengikutnya, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara merupakan ketentuan perilaku hidup dan ciri merupakan perwujudan dari sifat. Dua ajaran pokok ini dipercaya dapat membantu setiap orang untuk membangun hidup yang sehat. Satu, cara ciri manusia. Cara ciri manusia terdiri dari 7 dasar kehidupan manusia. Bagian ini terdiri dari 5 fundamental. Yang pertama belas asih, yaitu sifat dan kasih sayang. Kedua, unsur sulap, yaitu tatanan sosial dan keluarga. Ketiga, tata krama, yaitu agar perilaku dan aturan perilaku seperti kesopanan dan yang keempat, berbahasa dan budaya, yaitu bahasa serta budaya sistem nilai. Yang kelima, wiwaha yuda narada, yaitu sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala sesuatu sebelum melakukannya. Sudah begitu memahami bahwa manusia sejatinya mempunyai kodrat sebagai manusia dan ukuran untuk berperilaku sebagai manusia. Cara ciri manusia ini dibagi menjadi beberapa sikap, yang namanya belas asih, tindak kusuk, tata krama, budaya dan budi bahasa. Wiwaha yuda narada. Belas asih adalah rasa kasih atau cinta kasih yang pastinya dimiliki oleh setiap manusia. Belas asih akan membuat manusia menjalankan kodratnya sebagai manusia. Hal ini terpancar dari keluhuran budi dalam kesadarannya terhadap Yang Maha Kuasa. Karena manusia segambar dan serupa dengan sang Ilahi, maka manusia harus memiliki sifat seperti sang Ilahi, yaitu belas asih. Tindak kusuk merupakan tatanan keluarga yang terdiri dari berbagai sebutan yang berbeda-beda pada susunan keluarga itu. Namanya bapak, ibu, anak, kakak, kakek, nenek, cucu, dan lainnya. Sebagai makhluk hidup, hanya manusialah yang mempunyai tindak kusuk. Hewan dan tumbuhan tidak memilikinya. Oleh sebab itu, dengan tindak kusuk manusia diharapkan dapat berperilaku sesuai dan saling menghargai satu sama lain. Bagaimana anak seharusnya berperilaku pada orang tua, bagaimana orang tua harus memperlakukan anak, dan seterusnya. Jika tidak dijalankan, maka tindak kusuk akan menghancurkan hubungan pertemanan. Tata krama berasal dari dua suku kata, tata artinya aturan dan krama artinya pergaulan. Harmonisan dan kedamaian didapatkan bila adanya tata krama dalam berkomunikasi antar manusia. Tata krama akan membantu manusia untuk bisa menghargai orang lain dan menerima setiap perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Tidak hanya berlaku pada komunikasi dalam keluarga, tata krama juga berlaku ketika berkomunikasi dalam masyarakat sekitar. Tata krama dapat diekspresikan melalui bahasa verbal dan bahasa tubuh manusia. Budidaya dan budi bahasa merupakan seni mengolah manusia, mengolah kehidupan. Manusia sadar bahwa kehidupan ini perlu diolah sedemikian rupa demi kebaikan banyak hal, terutama untuk kelangsungan untuk manusia sendiri. Budidaya tentang menciptakan cara-cara yang bermanfaat, dari budi bahasa tentang tata berkomunikasi yang baik dan tepat. Manusia tidak hanya cukup makan saja, tapi juga memikirkan cara untuk tetap makan di keesokan harinya. Cara yang baik dan benar harus dilestarikan, diturunkan, dan diajarkan secara terus-menerus agar membudaya. Membudaya artinya hal tersebut menjadi kebiasaan atau habit yang terus dilakukan secara berkesinambungan. Sama halnya dengan bahasa, manusia tidak hanya berbicara tentang kebenaran, tapi juga mengaplikasikan kebenaran itu dengan benar dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Wiwaha yuda narada. Wiwaha artinya pertimbangan, yuda artinya perang, dan naraga artinya dalam diri sendiri. Wiwaha yuda narada adalah peperangan dalam hal pertimbangan-pertimbangan di dalam diri manusia itu sendiri. Manusia diharapkan mampu mempertimbangkan
sendiri dan juga bahasa orang lain. Adat merujuk pada cara masing-masing manusia untuk menyertakan identitas setiap lokal. Oleh karenanya itu dikenal peribahasa dalam bahasa Sunda, ciri sabuni, cara sadesa, atau di dalam bahasa Indonesia, lain ladang, lain belalang. Yang artinya adalah meskipun manusia mempunyai pemahaman yang universal, tetapi cara di setiap lokal akan berbeda, baik itu cara melakukan, menghayati, dan lain-lainnya. Aksara merupakan tulisan. Tulisan di sini merujuk pada nilai kebudayaan yang ada di sebuah bangsa. Yang terakhir adalah kebudayaan yang menunjukkan identitas yang menyeluruh dari sebuah bangsa karena setiap bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kedua filosofi ini tidak secara pasti tersurat di dalam kitab Sunda Wiwitan yang sering disebut Samyang Siksa Kanda Karesian. Namun pada dasarnya sebenarnya justru manusia di dalam menjalani kehidupannya dari apa yang tersirat. Apa yang tersurat akan selalu dibaca dan dihafalkan. Hal ini tidak memberi jaminan nantinya manusia akan menjalani kehidupannya dari apa yang tersurat. Kebalikannya, justru apa yang tersiratlah yang dapat menjadi penuntun manusia dalam bertingkah laku sehari-hari. Implementasi dalam kehidupan masyarakat Sunda Wiwitan. Toleransi dan saling menghargai antar umat beragama merupakan tradisi yang dapat di kalangan orang Sunda, leluhurnya di kalangan pemeluk agama Sunda Wiwitan khususnya. Pesan leluhur Sunda Wiwitan dalam toleransi mengatakan meskipun hidup tak sepengakuan tetapi harus saling pengertian. Artinya hidup harus mengedepankan sifat kemanusiaan, mengajarkan supaya bisa hidup berdamai meskipun kita berasal dari latar belakang, kepercayaan, dan suku yang berbeda-beda. Masyarakat Wiwitan atau Sunda Wiwitan mengagungkan alam sebagai sesuatu yang wajib dijaga keutuhannya. Gunung teu maunang dilebur, lebak teu maunang dirusak, buyut teu maunang dirobak. Bermakna tidak boleh merusak gunung, lembah, serta merubah peninggalan. Mereka meyakini tujuan terlahir ke bumi adalah sebagai manusia penjaga alam. Pantang bagi mereka untuk menebang pohon, membabat hutan, memindahkan aliran sungai, dan sebagainya, selain sebatas untuk kebutuhan dasar hidupnya. Refleksi teologis atas filosofi cara ciri. Refleksi teologis dari filosofi cara ciri manusia dan cara ciri bangsa sebagai filosofi hidup kepercayaan Sunda Wiwitan adalah rasa kesatuan antar sesama manusia dan rasa saling menghargai yang tercermin dalam filosofi cara ciri sebagai landasan bertingkah laku. Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling melengkapi dan saling mengisi. Meskipun manusia berbeda-beda, tetapi hendaklah tetap memiliki kesatuan. Manusia juga hendaknya hidup saling menghargai di antara keberagaman seperti yang tertulis dalam Alkitab Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi kita semua orang untuk berseru kepadanya. Maknanya adalah Tuhan saja tidak memandang suku secara spesifik. Dia tetap mengasihi manusia. Oleh karena itu manusia juga hendaknya hidup saling mengasihi dalam berbagai perbedaan suku bangsa. Karena secara khusus dalam Sunda Wiwitan itu sendiri juga tidak membeda-bedakan. Kesimpulan dari makalah di atas ini dapat disimpulkan bahwa Sunda Wiwitan ialah suatu tatanan kepercayaan agama Sunda tradisional. Salah satu wujud kepercayaan dari Sunda Wiwitan adalah melaksanakan berbagai macam penghormatan kepada roh nenek moyang agar saudara yang sudah meninggal dapat diterima dengan baik di sisinya. Adapun pesan leluhur Sunda Wiwitan dalam toleransi ialah meskipun hidup tak sepengakuan, tapi harus saling pengertian. Artinya adalah hidup harus mengedepankan sifat kemanusiaan, mengajarkan supaya bisa hidup berdamai meskipun kita berasal dari latar belakang kepercayaan dan suku yang berbeda-beda. Pada era modern ini pelaksanaan ritual penghormatan kepada roh nenek moyang sudah sangat jarang ditemukan, bahkan sudah jarang sekali dilakukan. Saran yang pertama, bagi masyarakat Sunda falsafah ini bisa ditingkatkan dan dilestarikan jika itu menambah tingginya toleransi, dan bagi umat yang bukan Sunda tidak pun mengikuti filsafat hidup Sunda Wiwitan ini, setidaknya bisa mengikuti sifat toleransi hidup yang dilakukan Sunda Wiwitan ini. Yang kedua,
untuk penganut Sunda Wiwitan supaya pemerintah dapat memberikan hak-hak sebagaimana warga negara lainnya tanpa ada perbedaan karena kepercayaan yang mereka anut. Oke, kita telah mendengar kajian dari kelompok 4. Sekarang kita akan diskusi, silakan disebutkan nama supaya nanti kalau bertanya sebutkan, kalau mau menambah masukan silakan sebutkan sumbernya, buku, jurnal atau apa. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Pertama saya ingin memberi masukan tentang Thomas Lincoln, Pak. Siapa? Thomas Lincoln, Pak. Siapa? Thomas Lincoln. Oke, silakan. Pertama saya ingin memberi masukan tentang asal muasal. Saya tidak menemukan bahwa dari mana sebenarnya asal muasal masyarakat Sunda Wiwitan ini. Saya memberi masukan tentang mendik penyaji tidak berfokus hanya pada mitos. Banyak teori-teori dari para ahli yang mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia itu bukan hanya dari Indonesia saja, seperti teori of Taiwan, teori of Yunan, bahkan ada teori of Afrika. Itu penyaji bisa mengambil salah satu dari teori itu untuk tentang asal muasal ini, karena saya tidak menemukan dari mana sebenarnya asal muasalnya itu. Pertanyaan saya yang kedua, pertanyaan saya pertama pada rumusan masalah. Pertanyaan saya, apa makna cara ciri dalam kepercayaan Sunda Wiwitan ini? Karena saya di poin-poin ini tidak menemukan apa sebenarnya cara ciri ini. Udah. Lanjut. Mobil Manado, Pak. Siapa? Mobil Manado. Terima kasih buat Yaji udah memaparkan hasil risetnya. Pertama saya ingin beri saran. Di dalam makalah setiap kata cara ciri itu menggunakan kata Itali. Berarti ini bahwasannya ini berarti berasal dari bahasa asing dari Indonesia. Berarti cara ciri ini berasal dari bahasa Wiwitan, Sunda Wiwitan. Mungkin pertanyaan saya yaitu yang cara ciri ini berarti berasal dari Sunda Wiwitan atau bagaimana? Atau penyaji yang salah menulis, makanya semua cara ciri manusia maupun cara ciri bangsa itu dibuat Itali. Dan yang kedua, dalam paper juga saya belum menemukan mengapa timbul filosofi cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Kenapa dia timbul di cara ciri bangsa dan cara ciri manusia? Kenapa enggak cara ciri manusia ada semua? Karena cara ciri bangsa ini kan sama kayak manusia yang ditekankan tadi di paper. Kenapa harus cara ciri manusia dan cara ciri bangsa? Mungkin ini saya sampaikan. Oke, dua, silakan dijawab oleh kelompok. Silakan. Oke, baik, yang pertama kami akan menjawab pertanyaan dari Thomas, di mana yang nomor 2 tadi ditanyakan saudara Thomas mengenai apa makna cara ciri karena tidak terdapat di paper kami. Sebelumnya di paper kami di bagian 2.4 kami sudah menjelaskan apa itu cara ciri. Di situ dijelaskan terdapat 2 ajaran pokok dalam Sunda Wiwitan yang menjadi dasar pegangan hidup dalam pengikutnya, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara merupakan ketentuan perilaku hidup dan ciri merupakan perwujudan dari sifat. Jadi pengertian cara dan ciri sudah kami jelaskan di sini. Dan yang untuk nomor pertanyaan Nobel yang nomor pertama, sebenarnya cara ciri ini berasal dari bahasa apa? Kenapa di Itali? Sebelumnya kami juga pada awal pembuatan sajian ini kami juga merasa ini berasal dari bahasa Indonesia karena ada ya di bahasa kita cara dan ciri. Nah,
Tapi dari beberapa sumber yang kami dapat, semuanya membuat cara ciri itu italik. Jadi seakan-akan cara ciri ini bukan dari bahasa Indonesia. Jadi kami simpulkan bahwa ya cara ciri ini bahasa asing yang kebetulan saja mirip dengan bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu, karena dari beberapa sumber juga mereka mengitalikkan bahasa cara ciri ini. Oke, ada yang menambah? Ada? Oke, kalau tidak ada silakan. Siapa yang bertanya lagi? Tadi katanya mengapa harus ada cara ciri manusia dan cara ciri bangsa? Kenapa nggak satu aja atau cara ciri manusia? Di sini kan sudah dijelaskan tadi cara ciri manusia itu ada 5 unsur di dalamnya itu yang terdapat dari manusia, yaitu seperti cinta kasih, tatanan dan perilaku sifat manusia. Namun kalau cara ciri bangsa itu yang universal atau mendunia seperti rupa, adat, bahasa, aksara dan budaya, jelas-jelas itu kedua prinsip itu berbeda. Itu makanya dibuat mengapa cara ciri manusia dan cara ciri bangsa jadi tidak disatukan seperti itu. Ada lagi yang menambah? Kalau sedikit menambah pertanyaan Muhammad tadi yang berbagian mengapa harus cara ciri manusia dan cara ciri bangsa? Jadi cara ciri manusia ini dia itu lebih menuju kepada manusianya sendiri, sedangkan cara ciri bangsanya, cara ciri bangsa dia berdasar pada kesadaran bahwa keberbedaan terdapat pada suku bangsa. Jadi relasinya lebih mulus. Oke, silakan. Ada yang bertanya lagi atau yang beri masukan? Ini kesempatan untuk memperbaiki nilaimu. Jika Anda tidak bertanya, hilanglah kesempatanmu. Silakan. Baik Pak, nama saya Excel Samuel Haryadi. Siapa? Excel Samuel Haryadi. Oke. Saya mau bertanya kepada kelompok. Saya masih bingung gitu mengenai apa sih cara ciri ini. Jadi saya mencari dari internet bahwa cara ciri itu jelaskan sebagai cara kita untuk mencari atau menemukan suatu karakteristik, tapi mungkin saya mendapatkan juga intinya. Jadi mohon lebih dijelaskan dulu untuk penyaji mengenai apa sih cara ciri ini. Baru yang kedua pada poin 2.4 satu cara ciri manusia, paragraf yang ketiga welas asih, di mana dijelaskan sebelumnya bahwa welas asih ini adalah rasa kasih atau cinta kasih. Dan pada kalimat terakhir pada paragraf yang sama dijelaskan bahwa manusia harus memiliki sifat seperti sang ilahi, yaitu welas asih. Jadi apakah memang dalam Sunda Wiwitan ini ada suatu Tuhan yang disebut sebagai ilahi dan apa namanya, serta apakah memang ini merupakan dari cara ciri yang dijelaskan penyaji ini memang ajaran atau sikap yang harus dijalankan oleh pemeluknya yang datangnya dari ilahi tersebut. Terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan dijawab. Silakan. Pertanyaan pertama pertanyaan kedua dari saudara saya, di mana siapa sebenarnya yang sang ilahi? Apakah ada Tuhan dalam kepercayaan Sunda Wiwitan? Bagian 2.3 di situ kami menjelaskan Tuhan dalam kepercayaan Sunda Wiwitan. Tuhan dalam kepercayaan mereka ini ada, namanya Sang Hyang Kersa. Tapi dia punya nama banyak nama, seperti namanya itu sebenarnya beda-beda, tapi orangnya satu. Karena ada yang menyebutkan dia sebagai Sang Hyang Kersa, ada yang menyebutkan dia sebagai Nungersa Kaun, ada juga yang menamai dia Batara Tunggal, Batara Jagat, Batara Sedang Niskala.
Tapi mereka ini kan menganut monoteisme, artinya Tuhan mereka itu satu. Jadi yang nama-nama saya ucapkan tadi itu ya adalah satu. Jadi mereka punya Tuhan yang namanya itu yang sudah saya sebutkan dan ada juga di paper kami. Itulah kepercayaan mereka. Cukup? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kesempatan kalian terakhir ya. Terima kasih kepada kelompok. Saya sudah beri catatan ya. Nanti tolong diperbaiki. Saya kirimkan dulu. Itu kelompok D ya, saya selalu bingung antara kali ini D ya, kalau jam segini D ya. Sudah saya kirim. Nah, pertama kelompok ini tidak fokus ya, tidak fokus pada apa yang sedang dibahas. Itu kesan saya dalam materi ini. Kalau hendak membahas cara ciri dari Sunda Wiwitan, boleh saja. Lalu di pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya sudah jelas pertanyaan itu disebutkan oleh mereka apa saja yang menjadi pertanyaan mereka untuk dijawab di bab 2, yaitu apa makna ajaran cara ciri, lalu bagaimana cara masyarakat Sunda merefleksikan cara ciri, lalu mengapa kepercayaan Sunda memakai ajaran cara ciri. Tetapi dicari itu di bab 2 tidak ada jawaban itu dan tidak ada membahas itu. Yang dibahas malah yang lain. Yang dibahas ialah soal Sunda, makna Sunda Wiwitan, Tuhan dalam kepercayaan Sunda. Itu tidak ada gunanya karena tidak ada kaitannya dengan judul. Lebih baik bahaslah pertanyaanmu, apa makna cara ciri dalam Sunda Wiwitan. Jadi itu dijawab. Sehingga ketika pembaca atau kamilah yang melihat materi ini bisa mengerti apa makna dari cara ciri Sunda Wiwitan itu. Ini kalau dicari sekarang apa maknanya kita nggak tahu berdasarkan sajian ini. Nah, kemudian setelah dicari misalnya apa makna, tidak ada, kita cari misalnya bagaimana cara masyarakat Sunda merefleksikan cara ciri. Nah, itu tidak ada. Nanti kelompok supaya memperbaiki. Jadi beberapa topik nanti saya coret itu dibuang. Lalu pertanyaan dalam rumusan masalah dijawab ya. Kemudian refleksi teologisnya tidak tampak apa yang menjadi pendapat kelompok terhadap cara ciri itu. Apakah kelompok setuju dengan tradisi atau katakanlah tradisi ajaran daripada
Sunda Wiwitan itu atau tidak. Karena kelompok juga tidak membuat pandangannya tentang cara ciri itu secara kekristenan. Yang aneh, saya tidak tahu dalam kesimpulan dalam kesimpulan ini, ya kalau kita lihat ini sekarang dari makalah di atas dapat disimpulkan bahwa Sunda Wiwitan adalah sebuah tatanan kepercayaan. Jadi bukan bicara soal cara ciri, itu aneh. Jadi kesimpulan itu haruslah apa yang dibahas di atas. Kalau kalian bahas cara ciri manusia dan bangsa, maka kesimpulannya ialah ternyata dalam ajaran Sunda Wiwitan ada tradisi atau ajaran tentang cara ciri manusia dan cara ciri bangsa, yang artinya bla 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 bla. Lalu dari sudut pandang kekristenan, cara ciri ini cocok atau tidak cocok? Kalau cocok mengapa? Kalau tidak cocok mengapa? Nah kalau misalnya cocok, maka nanti saran supaya orang Kristen meniru tradisi Sunda Wiwitan. Kalau tidak cocok misalnya, maka orang Kristen tidak usah meniru itu, tapi orang Sunda perlu melestarikan budayanya. Orang Sunda itu teruskan aja itu, karena tradisi mereka. Nah jadi nanti tambahlah bagaimana pandangan kekristenan terhadap cara ciri ini. Kalau bisa kalian masukkan itu nanti di refleksi tulis kalian, di situ aja dibahas misalnya bagaimana pandangan kekristenan itu, silakan. Sehingga nanti orang tahu, oh ini tradisi Jawa ini atau Sunda ini begini, dari sudut pandang Kristen begini. Ya dia jelas. Nah jadi kelompok perlu perbaiki ya. Ini banyak kali yang apalagi cara menulis dari internet, dari apa, nggak jelas ini sumber-sumbernya. Kalau sudah digunakan buku di atas ya, di bawah itu kalau nggak ibit tulis namanya, lalu buat satu atau dua suku kata dari judul bukunya, lalu koma halaman. Ini tidak tamat kalian bertampaknya menulis buku ini. Nah coba lihat dulu catatan kaki nomor 4. Penulisnya Santo Saba Piliang, nama percetakannya juga Santo Saba Piliang. Apakah memang nama penulis dan nama percetakannya sama? Dia mungkin pemiliknya sekaligus, lalu namanya dibuat di percetakannya. Bisa saja sih. Tapi biasanya kalau orang membuat namanya sebagai nama percetakan, pasti dia buat Saba Piliang Press atau nama lain, yayasan atau CV. Tapi saya tidak yakin ada nama orang dalam percetakan. Tidak yakin, pasti dia buat nama itu. Dan nama anaknya, nama punya kakeknya ya. Dan nama yang menarik gitu. Itu yang saya lihat di sini. Artinya banyak sekali jauh dari apa yang diharapkan dari paper ini. Tidak begitu tajam ya. Nanti diperbaiki ya. Oke, dengan demikian berakhirlah untuk tugas kelompok 4. Beri aplaus kepada mereka. Sekarang kita panggil kelompok 5.
Ya terserah, mau gimana kalian, yang penting kalian lakukan aja. Baik, kami akan memaparkan hasil kelompok kami yaitu kelompok 5 yang membahas tentang tradisi segera sebagai falsafah hidup masyarakat Mentawai. Yang pertama dalam keadaan Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai terkenal dengan nama bumi Segrai. Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari serangkaian pulau-pulau non-vulkanik di mana fokus kepulauan ini merupakan puncak-puncak dari suatu punggung pegunungan di bawah laut. Sebagian besar penghuni pulau-pulau di kabupaten ini berasal dari Pulau Siberut yang merupakan pulau terbesar di wilayah ini. Sebagai bagian dalam studi lapangan yang telah dilaksanakan, salah satu daerah tersebut adalah Desa Bejakan yang terkenal di bagian barat dari Muara Sikabuluan yang menjadi ibu kota Kecamatan Siberut Utara dengan waktu tempuh sekitar 3-5 jam perjalanan dengan perahu baru sampai. Pada umumnya topografi Desa Bejakan adalah berbukit dan agak landai sampai datar di mana wilayah ini merupakan wilayah sedimentasi. Ketinggian wilayah ini kurang dari 400 meter di atas permukaan laut dan tidak terdapat gunung yang tergolong tinggi, melainkan hanya berupa bukit-bukit. Daerah yang berbukit-bukit ini hanya digunakan sebagai daerah perdagangan, terutama di sisi bukit. Kondisi iklim di Desa Bejakan dicirikan oleh tingginya curah hujan, sehingga tidak pernah didapatkan bulan-bulan yang memiliki curah hujan kurang dari 50% dari jumlah hari hujan. Desa Bejakan dari ibu kota Kecamatan Muara Sikabuluan berjarak sekitar 20 km dan hanya dapat ditempuh dengan jalur sungai. Untuk jalur sungai dapat dilakukan dengan naik pomo atau bot yang lamanya sekitar 4-5 jam. Desa Bejakan berasal dari penamaan anak sungai yang mengalir ke Sungai Sikabuluan. Anak sungai yang disebut masyarakat sebagai Bejakan, memiliki air yang jernih dan bersih dan terhubung ke air terjun Bejakan. Desa Bejakan merupakan desa yang mengalami proses perpindahan pemukiman yang dilakukan oleh program dinas pada 197-an. Dalam proses perpindahan tersebut, masyarakat saat ini tidak ada yang menolak karena dinas sosial telah menyediakan lahan untuk pemukiman sekaligus tempat tinggal yang disesuaikan dengan bentuk rumah suku Mentawai. Masyarakat Desa Bejakan menganut sistem kekerabatan patrilineal, artinya keturunan berdasarkan garis ayah di mana anak yang lahir menggunakan nama suku ayahnya. Desa Bejakan memiliki suku-suku yang mendiami daerah tersebut, yaitu yang pertama suku Sajaraprak, suku Sagudu, suku Sakarengan, suku Satolai, suku Samanggilalai, suku Sakaregi, suku Sirompak, suku Sakola, dan suku Sagazi Paula. Dalam penentuan kepala suku yang ada di Desa Bejakan, pemilihan berdasarkan ketaatan kepada agama, pemerintah, dan pandai bergaul dengan masyarakat. Dalam masyarakat Desa Bejakan, tradisi yang biasa dilakukan adalah tradisi perkawinan, tradisi kematian, tradisi membuat sampan baru, dan membuat rumah atau disebut dengan rumah, membuat ladang baru, dan upacara dari hasil telur. Berdasarkan cerita asal-usul nenek moyang 7 suku di Mentawai biasa berpindah-pindah tempat pada masa lalu untuk mendapatkan lokasi tempat tinggal yang baik atau untuk menghindari masalah-masalah dalam suku tersebut. Di samping itu juga masyarakat Mentawai dalam cerita asal-usulnya terlihat sudah memperhatikan nilai musyawarah untuk mufakat. Jika terjadi konflik yang berkaitan dengan harga diri tidak diselesaikan dengan perang dan kekerasan, tetapi dicari jalan dan solusi yang terbaik. Ciri fisik orang Mentawai ini adalah kulit kuning kecoklatan, bentuk hidungnya agak melebar, mata besar agak sipit, dan rambut kejur lurus dan tipis. Kebiasaan khas lainnya pada orang Mentawai ini adalah mencacat kulit atau tato. Adanya raja pada tubuh dan orang Mentawai melambangkan bahwa orang yang tersebut telah melalui suatu tahapan inisiasi. Misalnya untuk meresmikan orang tersebut masuk ke dalam satu golongan atau disebut dengan umat,
raja tubuh yang merupakan raja tubuh yang mereka memiliki motif garis-garis yang mengandung arti tertentu. Yang melalui raja tersebut mereka dapat menelusuri kaitan kekerabatan atau hubungan darah yang dimiliki. Dan letak geografis di Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, dan secara geografis daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini terpisahkan oleh laut dari Provinsi Sumatera Barat, yaitu dengan batas sebelah utara adalah Selat Siberut, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai, serta sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari gugusan pulau-pulau yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, Pagai Selatan, dan 95 pulau kecil lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir di pulau-pulau kecil. Adapun kecamatan-kecamatan yang ada di dalam Kepulauan Mentawai, yang pertama Kecamatan Pagawai Selatan, Kecamatan Sekakap, Kecamatan Pagal Utara, Kecamatan Sipora Utara, Siberut Selatan, Siberut Barat Daya, Siberut Tengah dengan wilayah Siberut, dan Siberut Barat. Kondisi geografis dan alam Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagian besar berkawasan hutan. Total kawasan hutan terdiri dari hutan lebat, hutan sejenis, semak belukar, dan memiliki persentase terbesar yaitu 85,99% dan luas wilayahnya. Kekayaan alam Mentawai. Kepulauan Mentawai berada di sisi barat Provinsi Sumatera Barat dengan etnis Mentawai yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan etnis Minangkabau. Kepulauan Mentawai mempunyai 4 pulau besar, yakni Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Sipage Utara, Pulau Sipage Selatan, dan beberapa pulau kecil. Berbicara mengenai suku Mentawai, tidak terlepas dari kepercayaan Arak Sabulungan. Pendefinisian ini telah ditelaah lebih jauh dan hati-hati bahwa kepercayaan Arak Sabulungan lebih tepat disebut sebagai kepercayaan yang memberi sesuatu kepada kumpulan sesuatu yang harus diberi persembahan dunia roh yang ada di alam semesta, seperti pohon, daun, batu, dan lain sebagainya. Peran penting dalam kepercayaan Arak Sabulungan ini selalu dipegang teguh oleh seorang sekere. Suatu kepercayaan yang dianggap memiliki hubungan antara manusia dengan alam gaib tersebut dapat dijembatani oleh seorang sekere. Alam sekitar, terutama keanekaragaman hayati tumbuhan, menjadi bagian penting eksistensi bagi seorang sekere. Seorang sekere mampu melakukan pengobatan tradisional kepada masyarakatnya yang sakit dengan kemampuannya mengolah bahan baku obat diambil dari berbagai tanaman yang tumbuh di hutan Mentawai. Sosial kebudayaan di suku Mentawai. Salah satu seni budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sudah diakui dunia adalah tato, atau yang akrab disebut dalam bahasa Mentawai titi. Tato dalam pandangan masyarakat adat Mentawai merupakan salah satu seni budaya tradisional terkait dengan kepercayaan dan keyakinan atau Arak Sabulungan. Meski masyarakat Mentawai sudah menganut agama yang dianggap resmi oleh pemerintah, mereka masih menjalankan ritual tradisional. Fungsi tato menunjukkan tanda kedewasaan. Dalam tatanan sosial tercermin melalui ragam rupa motifnya. Masing-masing motif tato sebagai wahana komunikasi yang memberikan bermacam aturan, hukum, perilaku, serta dikenali melalui sistem penandaan semiotika yang tergambar lewat motif tato. Masing-masing jenis tato dapat dipahami dengan berbagai perspektif. Namun dalam perkembangan zaman 10 tahun terakhir, generasi Mentawai mulai enggan ditato, sehingga saat ini tato Mentawai mulai jarang ditemukan pada generasi sekarang. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagian besar tinggal di pesisir pantai dengan aktivitas bertani, berburu, dan mencari ikan. Dalam tatanan kehidupan, masyarakat Mentawai awalnya hidup dalam satu keluarga dan tinggal di dalam rumah besar atau rumah yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Falsafah hidup warga Mentawai adalah hidup berdampingan dan saling tolong-menolong satu sama lain. Inilah yang membuat masyarakat Mentawai hidup rukun dan damai. Semua permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan. Jika tidak tuntas, masyarakat Mentawai biasanya menggunakan hukum adat sebagai akhir penyelesaian masalah yang disebut tulo atau denda. Sistem sosial atas kehidupan keluarga menganut sistem garis keturunan
lagi aturannya. Definisi sekre. Sekre atau dukun merupakan salah satu dari struktur masyarakat adat Mentawai yang ikut memegang peran penting. Sekre bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat. Sekre adalah yang bertugas mencari penyebab dan memusnahkan ketidakselarasan melalui kemampuan aktase dan kondisi. Hal ini dilakukan seolah-olah jiwa meninggalkan badan dan terlihat hal-hal luar biasa di jangkauan manusia biasa. Pada struktur kemasyarakatan tentang kedudukan sekre atau dukun ditandai melalui motif tato sebalu-balu pada bagian pangkal lengan. Struktur masyarakat dan kepercayaan menyangkut fungsi tato dan motif si balu-balu dipakai oleh sekre. Motif tersebut terletak pada bagian pangkal tangan yang berfungsi sebagai simbol penjaga kesehatan bagi masyarakat dan ini hanya dimiliki sekre. Untuk memperoleh tato si balu-balu hanya bisa didapatkan melalui pendidikan sekre. Selain motif tato si balu-balu yang telah dikonvensikan oleh masyarakat adat Mentawai, simbol penjaga yang diperankan sekre dalam melakukan upacara pengobatan bagi orang sakit. Sekre dilakukan melalui mantra-mantra dalam ritual kunan babatai atau pengobatan orang sakit. Sekre adalah tokoh masyarakat yang dituakan dalam masyarakat Mentawai dan mampu menjadi seorang pengobat dan ambil bagian dalam tradisi upacara, bebetai umat, perkawinan dan lain sebagainya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran sekre. Kepercayaan asli orang Mentawai disebut arah subulungan atau sabulingan. Agama daun-daunan yang berasal dari kata su yang artinya sekumpulan, hulung artinya daun. Melalui kepercayaan ini mereka meyakini bahwa daun-daun tertentu memiliki kekuatan gaib atau kaksar. Mereka juga percaya bahwa dalam dunia bersemayam roh-roh yang memiliki kekuatan untuk mendatangkan kemalangan atau bencana. Ada 3 roh yang dijadikan roh pucaan, yaitu roh laut disebut Tai Kahagat Kowat, roh hutan dan gunung yang disebut Tai Keleleu, dan roh langit yang disebut Tai Kamanua. Ketiga roh ini menyampaikan amanatnya kepada manusia melalui senibu, yaitu penjelmaan roh manusia yang telah mati. Dalam rangka memuja roh-roh ini, orang Mentawai melaksanakan berbagai pantangan pada masa tebu atau kunan yang dianggap keramat. Setiap orang memiliki pantangan yang berbeda-beda sesuai dengan tinggi rendahnya kedudukan masing-masing di mata masyarakat. Hanya orang-orang tertentu yang dianggap bisa berhubungan dengan roh-roh, yaitu kre atau sekre. Seorang sekre mengadakan praktek sekre untuk tujuan tertentu, misalnya mengobati penyakit. Dengan keahliannya berhubungan dengan para roh, seorang sekre mampu pula memberikan ramalan untuk menjadikan yang akan datang. Selain berhubungan dengan roh, seorang sekre biasanya juga memberikan berbagai ramuan tumbuhan sebagai obat untuk penyakit tertentu. Salah satu bagian pengobatan yang juga sangat penting adalah upacara penarikan tarian tertentu yang kadang-kadang dilakukan sampai mencapai keadaan tak sadarkan diri atau trance. Kedudukan sebagai sekre tidak dapat dimiliki oleh setiap orang, melainkan harus orang yang memenuhi persyaratan tertentu. Biasanya orang sekre yang sudah tua mendapatkan petunjuk mengenai calon sekre baru melalui mimpi atau suatu peristiwa luar biasa. Setelah tanda-tanda ini muncul, sekre tersebut akan membimbing si calon dan memberikan mantra-mantra agar ia dilindungi oleh para roh. Setelah melewati beberapa tahap, barulah seorang dapat dilatih menjadi seorang sekre. Setelah itu ia harus pula menjalani berbagai pantangan sampai akhirnya diizinkan melakukan praktek sekre. Seorang sekre memiliki perlengkapan dan pakaian khas yang tidak dikenakan oleh orang-orang biasa. Sejak 1964, pemerintah mengeluarkan larangan bagi pelaksanaan praktek sekre. Ini bagian besar orang Mentawai memeluk agama Kristen.
Walaupun demikian, kepercayaan terhadap roh dan kekuatan gaib lainnya masih tetap kuat. Hingga kini praktek sekre masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terutama di daerah pedalaman. Makna dan filosofi sekre sepengetahuan dari zaman ke zaman hingga sekarang. Konsep sistem pengetahuan lokal berasal dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Masyarakat lokal, tradisional atau asli dapat ditemukan di setiap benua di banyak negara. Definisi tentang masyarakat asli dan lokal cukup beragam. Walaupun demikian, beberapa elemen dasar biasanya termasuk antara lain: 1. Keturunan penduduk asli suatu daerah yang kemudian dihuni oleh sekelompok masyarakat dari luar yang lebih kuat. Yang kedua, sekelompok orang yang mempunyai bahasa, tradisi, budaya, dan agama yang berbeda dengan kelompok yang lebih dominan. Yang ketiga, selalu diasosiasikan dengan beberapa tipe kondisi ekonomi masyarakat. Yang keempat, keturunan masyarakat pemburu, nomadik, peladang, bertindak. Yang kelima, masyarakat dengan hubungan sosial yang menekankan pada kelompok, pengambilan keputusan melalui kesepakatan, serta pengelolaan sumber daya secara kelompok. Pengetahuan lokal tidak hanya dilihat sebagai faktor yang potensial, tapi juga memiliki kekurangan dalam membantu para pendukungnya untuk memahami dinamika lingkungan hidup yang kompleks serta kondisi ketidakpastian yang besar. Karena itu, pengayaan pengetahuan lokal dipandang amat signifikan. Pembentukan dan pengembangan peranata sosial di kalangan penduduk setempat pun dinilai semakin relevan bagi upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang tangguh. Telah semakin disadari bahwa pemerintahan bukanlah merupakan aparat yang mampu menanggulangi berbagai masalah lingkungan hidup yang sangat beragam dan dinamis. Penanggulangan masalah pengelolaan sumber daya alam haruslah dengan sepenuhnya melibatkan penduduk setempat itu sendiri. Dalam 10 tahun terakhir, luas hutan semakin berkurang akibat perambahan untuk perkebunan sawit dan coklat yang berakibat banyaknya tumbuhan obat yang telah hilang sehingga berakibat mengancam kepunahan tumbuh-tumbuhan tersebut yang lebih cepat dari perkiraan. Saat ini sekre masih mengandalkan tumbuhan obat mereka di hutan alam dekat dusun mereka dan belum memiliki tradisi membiayakan jenis-jenis tumbuhan tertentu. Seorang sekre harus berjalan kaki sejauh beberapa kilometer ke tengah hutan dan hasilnya belum tentu diperoleh karena keterbatasan fisik seiring jumlah tumbuhan obat berkurang. Kekuatan sekre selaku pengobat tradisional di bumi mentawai lambat-laun mulai hilang seiring dengan semakin berkurangnya jumlah sekre. Tradisi pengetahuan lokal yang makin tergerus oleh zaman tersebut telah diperlihatkan melalui terputusnya warisan dari seorang sekre senior kepada pemuda dalam masyarakat tersebut. Persoalan pemuda yang sudah mengenal dunia luar dan berinteraksi dengan kehidupan modern memperlihatkan motivasi mereka menjadi seorang sekre semakin berkurang. Sekre sekarang hanya bisa ditemukan di wilayah seberut selatan seperti wilayah Rokdok, Madobak, Matotonan, Sugede, Salapa, Samatalu, Simalegi, dan sebagian wilayah seberut utara. Hal ini menyebabkan hambatan sendiri bagi masyarakat yang ingin berobat kepada sekre dan terlihat dari peran puskesmas dan polindes yang semakin menonjol. Ketika kuantitas sekre semakin berkurang, akan berdampak langsung kepada tradisi pengetahuan lokal seorang sekre yang semakin tergerus oleh zaman, terutama pengetahuannya terhadap tumbuhan dan ramuan obat. Menurut sekre suku Sawolu dari Singataru, tradisi bercerita suku Mentari ini dilakukan pada malam hari di setiap rumah sebagai media pengajaran non formal dan dongeng mengantar tidur. Penutur ini biasanya dilakukan oleh sekre atau para tua deu-deu. Tradisi ini sekarang sudah mulai memudar di masyarakat mereka. Salah satu alasannya adalah sekolah, karena anak-anak meninggalkan kampungnya untuk menempuh pendidikan formal di ibu kota kecamatan. Mereka membangun asrama atau perampungan untuk menampung dan mengumpulkan anak-anak tersebut di dalamnya. Di samping itu, banyak anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang paling tinggi di luar Mentawai, yakni di Kota Padang, dan setelah itu mereka menetap di sana. Mereka tinggal di panti asuhan baik Kristen maupun Islam.
sehingga melepas segala tradisi dan adat istiadat yang menjadi simbol bagi mereka. Mereka menganggap bahwa tradisi Mentawai dahulunya adalah simbol keterbelakangan, sehingga mereka tidak mau kembali melestarikan budayanya. Refleksi psikologis dalam Sekrai. Seiring perkembangan zaman tradisi Sekrai, ini sudah mulai pudar di Kepulauan Mentawai. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat, karena tradisi ini adalah salah satu aset kebudayaan Indonesia dan alurnya juga dengan tradisi yang dipercaya tidak terlepas dari tataan nilai yang terbentuk dan disepakati oleh bersama mengenai perilaku, kepribadian dan norma yang dipegang oleh pemilik kebudayaan tersebut. Ini yang menjadi refleksi teologis di mana kita dapat membedakan mana nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan. Di samping itu juga nilai-nilai yang tergantung dalam kebudayaan akan dipakai dalam penyampaian atau penguat dalam memberikan pesan-pesan agama kepada masyarakat. Dalam hal ini juga jika kebudayaan ini dianggap menyimpang dari ajaran agama yang kita anut, maka kita tidak bisa menghakimi kebudayaan tersebut. Kita perlu pandai dalam berpengetahuan. Misalnya jika kita belajar agama, baiklah kita menggunakan dari sudut pandang kacamata agama tersebut. Akan tetapi jika kita mempelajari kebudayaan, baiklah kita menggunakan sudut pandang dari kacamata budaya juga. Akan hal ini dari sudut pandang agama kebudayaan ini dikatakan menyimpang. Seperti yang kami bahas dalam makalah ini, bahwa Sekrai mampu melamarkan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan mendatang. Juga dikenal dengan kekuatan gaib dan mempercaya bahwa semua benda itu mempunyai roh. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan lagi karena dalam agama Kristen, Tuhan adalah sumber segalanya dan segala sumber berkat dalam kehidupan manusia. Bagaimana kita perlu menumbuhkan iman kepercayaan dengan ajaran Kristen yang benar. Maka dalam pembahasan di atas yang dikatakan bahwa pemerintah sudah melarang tradisi atau praktis Sekrai tersebut, dan juga dengan masuknya agama Kristen di Kepulauan Mentawai. Kesimpulan, dari beberapa sumber yang telah kami telusuri, kami menyimpulkan bahwa suku Mentawai merupakan kelompok masyarakat yang hidup dan menetap di Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Suku ini tinggal di salah satu desa yang disebut Desa Madobak, yang dimana secara turun-temurun suku Mentawai hidup sederhana di dalam sebuah rumah. Dan suku Mentawai memiliki pandangan yang dimana setiap makhluk hidup bahkan beda sekalipun memiliki roh. Kepulauan Mentawai dikenal dengan nama Bumi Sekrai. Tradisi Sekrai dikenal karena mempunyai alam yang mistis atau gaib. Sekrai atau dukun hanyalah orang-orang tertentu yang diangkat bisa berhubungan dengan roh-roh. Seorang Sekrai mengadakan praktek Sekrai untuk tujuan tertentu, misalnya mengobati penyakit. Dengan keahliannya berhubungan dengan para roh. Seorang Sekrai mampu pula memberikan ramalan untuk kejadian yang akan datang. Nah, keahlian yang dipercaya tersebut yang bisa berhubungan dan komunikasi dengan roh-roh tersebut menjadikan masyarakat yang awal di sana menyembah atau mempercayai roh-roh tersebut. Akan tetapi dalam akhir-akhir ini tradisi ini mulai pudar dalam kalangan masyarakat Kepulauan Mentawai. Banyaknya sekarang hambatan yang dilalui oleh penganut tradisi ini dari masyarakat untuk menganut Sekrai tersebut, hingga berkembangnya pesat pengobatan alternatif bagi masyarakat. Seiring juga berkembangnya agama-agama di Indonesia menjadi suatu tantangan bagi kalangan masyarakat yang menganut kepercayaan tersebut. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas disarankan beberapa hal mengenai suku Mentawai, yaitu suku Mentawai adalah salah satu suku dari Indonesia di mana suku ini termasuk suku tertua. Maka dari itu kami menyarankan untuk kita semua agar tetap menjaga nilai-nilai etis dan nilai luhur, serta menjaga kelestarian budaya yang telah diciptakan oleh leluhur dari suku Mentawai sendiri. Dalam cerita tradisi Sekrai yang ada di Kepulauan Mentawai bisa dijadikan sarana pendidikan tidak formal dalam masyarakat untuk membentuk karakter masyarakat. Dalam hal ini perlu pendidikan atau pendekatan transmisi budaya atau kultur transmision. Hal tersebut sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
di mana perbedaan tersebut menjadi sebuah karya indah bagi kehidupan. Maka dari itu perlu disarankan bahwa pemerintah tidak perlu menarang, akan tetapi lebih mengarahkan kepada perbaikan. Hal ini juga sebagai tugas gereja dalam mengalokasikan gereja sebagai pembenar. Dalam arti gereja perlu memulai pendekatan untuk memperbaiki penyimpanan yang terjadi dan juga menjawab dan mencari solusi dari masalah tradisi ini. Sekian dan terima kasih hasil dari presentasi kami. Oke. Kita telah mendengar sajian dari kelompok 5. Silakan bertanya, sebutkan nama. Silakan. Tidak ada? Silakan. Silakan sebutkan nama dan bertanya atau memberikan masukan. Nama saya Yusia Mendamani. Baik, terima kasih untuk penyaji yang telah memaparkan makalah untuk kita hari ini mengenai tradisi sekre sebagai filsafat hidup masyarakat Mentawai. Yang menjadi pertanyaan saya, apa dampak positif dan negatif dari ajaran tradisi sekre ini bagi masyarakat Mentawai seperti itu? Apa dampak positif dan negatif? Terima kasih. Oke, silakan. 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 Baik, terima kasih kepada penyaji. Mengenai sekre, bahwa sekre merupakan nama saya Noel Panjidan, Pak. Siapa? Noel Panjidan, Pak. Silakan. Mengenai sekre disebut juga sebagai buku yang merupakan memegang peran penting, yang dimana sekre ini bertanggung jawab terhadap kesehatan. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah sekre ini hanya bisa menyembuhkan sesuatu yang berupa gaib saja? Apakah tidak bisa menyembuhkan sesuatu bagi orang yang tidak bisa melahirkan atau bagi orang yang patah tulang begitu? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, silakan. Nama Siapa? Oke. tentang orang wanita yang yakin mereka berasal dari Nias. Misalkan penyaji menyebutkan apa saja persamaan dari suku Mentawai dan suku Nias, karena karena kemungkinan besar suku dan budaya ini kan terbawa dari suku Nias. Jadi, apakah saat suku Mentawai mereka menjadi menghilangkan budaya dari Nias itu? Terus yang kedua tentang mengapa pemerintah mengeluarkan larangan pelaksanaan praktik sekre, padahal di definisi dikatakan bahwa sekre bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat. Sekrelah yang bertugas mencari penyebab dan memusnahkan ketidakselarasan dan mengambil kemampuan ekstesi kondisi. Menurut saya ini merupakan sebuah tradisi yang harus dilestarikan, karena sekre ini secara tidak langsung berpengaruh juga terhadap masyarakat. Mengapa pemerintah melarangnya? Oke. 3 penanya, silakan dijawab. Baik, saya menjawab dari pertanyaan saudara Noel yang dimana mengatakan bahwa bertanya bahwa apa saja tugas-tugas sekre, ya? Apakah hanya sekedar pengobatan saja? Pada definisi kami telah mencantumkan ada beberapa. Sekre itu tidak hanya untuk pengobatan saja, bisa juga dia sebagai dukun pada orang melahirkan atau sakit-sakit lain yang pada dasarnya penyakit tradisional itu tidak kenal dengan namanya sakit kanker atau selainnya. Semua penyakit itu dianggap penyebabnya adalah roh-roh yang ingin melukai. Itulah
penangkapan dari persepsi dukun. Jadi dia tidak memiliki nama-nama penyakit. Tapi kalau untuk patah tulang, melahirkan, bahkan di sini dikatakan untuk pernikahan pun sekrai ikut campur tangan. Jadi semua jenis penyakit pada suku Mentawai itu tergantung pada sekrai. Baik, terima kasih sebelum kami menjawabnya. Mungkin kita sudah mengetahui dari menurut kami dalam definisi sekrai itu merupakan dukun. Di mana kami akan menjawab yang pertama pertanyaan dari saudara Yusdiamam yang menanyakan apa itu dampak positif dan dampak negatif dalam ajaran masyarakat di Mentawai, yaitu suku tradisi sekrai. Tentu sekali yang kita ketahui dalam dalam tradisi sekrai ini atau dukun ini memiliki dampak negatif dan dampak positif terhadap suku Mentawai. Adapun dampak positifnya dalam masyarakat suku Mentawai, yang pertama tentu sekali dampak positifnya mereka bisa sembuh dari segala macam penyakit yang mereka alami. Dan dalam dampak negatifnya dalam sekarang ini, di mana agama-agama yang sudah masuk di dalam suku Mentawai sudah mempengaruhi tradisi dalam suku Mentawai, yaitu tradisi sekrai. Dan juga pertanyaan dari saudara Noel, apakah sekrai hanya kesehatan, hanya memberikan penyembuhan? Tentu sekali sebagai dukun mungkin kita sudah mengetahui bagaimana pekerjaan dukun, bisa mengobati, bisa melihat apa yang misalnya yang kita perbuat, kayak menafsir dalam pemikirannya. Dan juga dalam patah tulang ada juga dukun patah tulang dan dukun beranak begitu. Dan dalam pertanyaan saudara Thomas juga, apa hubungan orang Mentawai berasal dari Nias? Dari buku yang kami baca, yaitu yang berjudulkan, mungkin lupa saya kan dalam sebuah file bukunya, bahwa ada seorang ayah atau seorang laki-laki yang tersesat orang Nias yang sampai kepada suku Mentawai, sehingga dalam hal tersebut ada kaitan suku Nias dengan suku Mentawai, karena suku Nias yang tersesat itu jumpa di dalam suku Mentawai. Dan dikatakan tadi, mengapa pemerintah melarang praktik sekrai? Tentu sekali dalam zaman hidup sekarang ini tidak mementingkan lagi dengan pesat tentang kedukunan, di mana kita sudah memiliki iman, sudah memiliki agama masing-masing yang sudah mempengaruhi tradisi. Bahkan sekarang ini, contohnya misalnya dalam kepercayaan asal, contohnya dalam kepercayaan formalin sudah menjadi minoritas karena sudah dipengaruhi oleh agama yang masuk, yaitu agama Islam, Kristen dan lain sebagainya. Terima kasih. Ada lagi yang menambah? Kami akan menambahi jawaban dari teman kami. Yang pertama tadi, Yusdiaman, apakah ada dampak positif dan negatif? Apa dampak positif dan negatif dari ajaran suku Mentawai, yaitu sekrai? Yang pertama yaitu dampak positifnya itu yang sudah dijelaskan teman kami tadi, dan juga pertanyaan Noel, yaitu untuk kesehatan masyarakat. Dan di dalam kesehatan masyarakat itu adalah hal yang positif untuk masyarakat itu sehat dari penyakitnya. Dan dampak negatifnya kami rasa tidak ada, tapi ketika dia mengobati itu kemungkinan ada sembuh dan kemungkinan ada yang tidak sembuh begitu. Dan pertanyaan dari teman kami Thomas, persamaan dari Mentawai dan Nias, mungkin tadi sudah dijelaskan teman kami Antonius, sedikit menambahi persamaan lainnya, yaitu dalam suku Nias ada yang dinamai dengan suku Enggano, dan dalam suku Mentawai juga ada suku Enggano. Itu diperkirakan nenek moyang mereka sama, bukan sama nenek moyangnya, tetapi kayak nenek moyangnya itu dulu bersama. Dalam sini dikatakan bahwa kemiripan etnis dan unsur budaya mereka mendukung temuan dan dugaan kekerabatan di antara suku Nias dan suku Mentawai di masa silam. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau nambah? Tidak ada yang bertanya lagi atau menyampaikan apa? Silakan. Baik, nama saya Iksan Sebenarnya. Siapa? Iksan Sebenarnya. Saya ingin mempertanyakan kepada penyaji mengenai saran pada paragraf yang kedua, yang pertama, pemerintah
tidak seharusnya melarang, tapi lebih mengarah kepada memperbaiki. Apa maksud penyaji yang harus diperbaiki? Apakah sekiranya itu dibuat bekerja di rumah sakit sebagai pengobat gitu, jika memang mereka bisa mengobati ya. Baru kedua, dari gereja harus mengalokasikan dan mengubah apa yang sudah menyimpang gitu. Apakah memang hal yang dilakukan sekiranya itu menyimpang? Apakah bagi mereka itu memang hal yang menyimpang? Sementara orang itu menyembuhkan, apakah itu hal menyimpang? Dan juga dikatakan menyimpang meramal masa depan. Jika memang hal itu terjadi, apa yang diramal orang itu, apakah itu juga menyimpang? Jadi memang sedikit linglung ya dari saran dari penyaji. Terima kasih. Ya, selalu sebutkan namamu, tidak bisa tambah-tambah. Tahun seminggu Pak. Dan saya pertama tadi adalah kan di latar belakang dijelaskan orang Bunda yang meyakini mereka berasal dari Nias. Terus pertanyaan saya, apakah budaya yang dari Nias itu ditinggalkan pada saat mereka ke Mentawai, atau apa persamaan budaya Mentawai dan budaya dari Nias tersebut? Terus yang kedua tentang larangan pemerintah itu, menurut saya ini merupakan sebuah tradisi yang merupakan kekayaan alam Indonesia. Jadi pemerintah dan itu memiliki undang-undang menurut saya tentang budaya ini. Jadi alasan penyaji tentang membuat yang ini, sejak 1964 pemerintah mengeluarkan larangan bagi pelaksanaan sekre. Menurut saya itu tidak bisa terima. Lanjut. Di mana judul saudara pengaji itu tadi kan makalah tradisi sakre sebagai falsafah hidup Nama masyarakat saya Mentawai. Nama saya bukan Christine. Nah, Bicara. Ya, silakan. judulnya tadi makalah tradisi sakre sebagai falsafah hidup masyarakat Mentawai. Tadi pengaji ada membaca di atas 1.5 di atas definisi sakre. Di situ falsafah hidup warga Mentawai adalah hidup berdampingan dan saling tolong menolong satu sama lain. Jadi seolah-olah penyaji juga bilang falsafah hidup mereka itu ya bertolong-tolongan. Jadi saya cari dari sumber lain, sebenarnya falsafah hidup itu apa sih? Jadi yang saya dapat dari beberapa sumber, falsafah itu adalah prinsip menjalankan kehidupan. Dan balik lagi kepada pernyataan penyaji bahwa tradisi sakre ini merupakan hukum. Apakah berarti maka judul penyaji itu mengarah kepada makalah tradisi sakre sebagai prinsip menjalankan kehidupan masyarakat Mentawai? Karena di sini ada juga falsafah hidup yang dijelaskan. Jadi sebenarnya falsafah hidup Mentawai ini yang mana? Apakah tepat tradisi sakre ini sebagai falsafah hidup? Terima kasih. Lagi? Silakan dijawab oleh kelompok. Saya menjawab dari pertanyaan saya, di mana tentang syarat. Nah, kami menuliskan maka dari itu kami perlu sarankan bahwa pemerintah tidak perlu melarang, akan tetapi lebih mengarah pada perbaikan. Nah, dari dampak positif dan negatif sudah kita ketahui bahwa dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa. Nah, yang menjadi hal yang akan diperbaiki di sini yaitu mungkin kalau tradisi seperti ini mungkin akan dikembangkan dalam pengobatannya. Jadi tentang hal pengobatan atau penyembuhan mungkin bisa dikembangkan oleh pemerintah setempat. Itu yang mungkin keliru dalam akan hal ini. Akan tetapi kalau dampak negatifnya itu yang harus diperbaiki tentang. Nah, jadi tradisi seperti ini memunculkan suatu pandangan tentang roh, yaitu yang baik-baik tadi. Ini yang harus diperbaiki oleh gereja atau pemerintah. Mungkin kami tidak mengetahui alasan tertentu dari pemerintah mengapa pemerintah melarang akan hal ini. Akan tetapi yang saya dapatkan bahwa pemerintah telah melarang
mungkin menurut kami karena ada hal kegaiban atau penyembahan-penyembahan yang lain dari agama-agama yang tidak diakui oleh negara Indonesia. Dan yang Saudara Thomas mungkin tadi sudah dijelaskan Saudara Devi dan Saudara Antonius, Devi dan Saudara Antonius bahwa asal muasal bisa dikatakan asal muasal dari suku suku Mentawai itu dari Nias yang melarikan diri dari Nias. Maka ada pertimbangan dari yang didatangi oleh suku Mentawai tersebut bahwa menganut dari tradisi Nias. Contoh kita mengetahui bahwa bahasa orang ini bahasa yang mengarah kepada Proto Melayu. Bisa searching nanti di Google, ini mengarah Proto Melayu. Dan juga kebudayaan juga ada persamaan, yaitu tentang bercocok tanam dalam pesawat atau pesawat. Yang mungkin ditambahin Saudara Roy. Ada lagi yang menambah masukan, menambah jawaban. Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, maka saya akan memberi masukan. Nanti akan saya kirim kepada kelompok. Ada beberapa catatan dan banyak sekali sebenarnya catatan yang harus diperbaiki oleh kelompok. Yang pertama, kalau kalian baca 1.1, ini keadaan di Kepulauan Mentawai di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris ke-6. Kelompok mengatakan begini: sebagai bagian dari studi lapangan yang telah dilaksanakan. Pertanyaan, apakah kelompok studi lapangan ke sana? Pergi kalian ke Mentawai? Kalian pergi? Jadi siapa yang melaksanakan studi lapangan ini? Siapa yang melaksanakan studi lapangan? Nah, disinilah tingkat kehati-hatian kita mengutip tulisan orang. Harus dibaca dengan teliti. Jangan copy paste tanpa membaca kalimat. Ini orang yang meneliti. Dia melakukan studi lapangan, lalu dia buat kalimat dia seperti ini. Jadi kalian tidak meneliti, tapi membaca penelitian orang. Lalu seharusnya, saya kurang tahu dari mana ini, sumbernya banyak sekali sampai ke bawah. Baru ada nomor 5, M. Yunus Melalatoa. Apakah ini semua dari M. Yunus Melalatoa? Kalau betul, berarti dia yang melakukan studi lapangan. Ini berapa halaman ini? Seolah-olah ini dari kalian semua. Kalian tahu jumlah kakaknya, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, sampai TK SD pun kalian tahu. Wah, keren itu. Seharusnya kalimat kalian studi seperti studi lapangan yang dilakukan oleh M. Yunus. Siapa nih? Tete Melalatoa ya. M. Yunus Melalatoa dalam studi lapangannya atau penelitian lapangannya, data tentang Kepulauan Nias bla 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 gitu. Langsung buat kalian catatan kaki tentang buku yang dikeluarkan oleh si Yunus Melalatoa. Begitu cara menulis ya. Jadi jangan kalian anggap kalian yang melakukan penelitian, tetapi orang lain yang melakukan penelitian. Nah, kemudian kalau kita masuk pada rumusan masalah, bagaimana pandangan suku Mentawai terhadap tradisi sekerai? Ini tidak ditemukan ini.
di dalam paper kalian. Cobalah kalian lihat. Tidak ada di situ membahas tentang pertanyaan kalian itu. Bagaimana pandangan suku Mentawai, bagaimana pandangan gereja, apa makna tradisi Sekerei dalam Mentawai. Yang kalian bahas ialah keadaan Pulau Mentawai, letak, kekayaan, sosial, berdefinisi. Itu tidak ada kalian bahas di bawah soal pertanyaan kalian yang berkaitan dengan masalah. Nah itu harus kalian jawab dalam makalah kalian ini. Nanti bahas kalianlah pandangan suku Mentawai tentang terhadap Sekerei, tradisi Sekerei ini kalian bahas. Lalu kalian bahaslah pandangan gereja ini, karena itu pertanyaan itu harus dijawab. Lalu kalian bahaslah nanti apa makna dari tradisi Sekerei itu, makna tradisi Sekerei. Nah itu, jadi kelompok harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Nah kalau sudah dikerjakan itu nanti baru bisa masuk kepada refleksi. Tapi refleksi kalian di sini tidak menyinggung apa yang menjadi persoalan dalam bahasan ini. Apakah kalian setuju Sekerei itu dihapuskan dari tradisi kehidupan orang Mentawai atau tetap dipertahankan? Tidak ada pandangan kalian di situ. Lalu kesimpulan kalian bukannya membahas tentang Sekerei, tapi menyimpulkan soal Mentawai. Dari beberapa sumber yang telah kami telusuri, kami menyimpulkan bahwa suku Mentawai merupakan kelompok masyarakat yang hidup menetap di Kepulauan Mentawai. Tak usah pun kalian meneliti, orang Mentawai di situ terus itu. Tak usah simpulkan, di situ aja terus itu, nggak akan mungkin pergi kemana-mana. Itu. Jadi kalau judulnya Sekerei, ya bahaslah Sekerei. Ternyata dalam pembahasan kami Sekerei itu tidak disukai oleh orang Mentawai sekarang karena mereka sudah beragama Kristen atau sudah beragama Islam. Hal ini disebabkan oleh 1, 2, 3. Kalian bahas nanti dari pembahasan kalian tentang pandangan suku Mentawai terhadap Sekerei, pandangan gereja terhadap Sekerei. Dari situ nanti kalian dapatkan kesimpulan itu. Kesimpulan itu kan hasil pembahasan, bukan lagi membahas di sini. Lalu saran hal-hal praktis. Kalau misalnya orang Mentawai sudah menolak Sekerei, gereja sudah menolak Sekerei, Islam menolak Sekerei, saran supaya Sekerei jangan lagi teruskan. Tetapi kalau masih ada orang yang suka dan masih berkeyakinan terhadap Sekerei, maka saran nanti supaya tradisi Sekerei itu diteruskan oleh orang Mentawai supaya jangan menghilangkan tradisi leluhur. Tergantung pembahasan kalian nanti. Itu disaran, itu saran praktis. Dan masih banyak lagi di sini ya catatan saya soal penulisan dan sebagainya. Lalu kalau seperti ini seperti ini kan sayang kertas ini, sayang. Geser aja ke sini. Ini digeser. Ini kan sayang. Itu namanya mubazir. Digeser aja. Nah nanti ada banyak saya coret ini, diperhatikanlah coretan saya. Cara mengutip dan sebagainya diperhatikan. Kalau judul harus di bold ya, di bold. Dipertebal maksudnya. Judul.
Oke, nanti kelompok kirimlah semua perbaikan 4 dan 5 hari Sabtu minimal supaya dibaca teman-teman. Karena soal ujian nanti dari hasil perbaikan. Jadi harus dibaca semua bahan materi soal ujian hari Senin dari mid semester sampai sekarang berasal dari perbaikan kelompok. Maka semua kelompok segera kirimkan perbaikanmu supaya dibaca teman-teman. Dan baca dengan baik, pahami dengan baik, sehingga nanti kalian bisa menjawab dengan baik. Oke, dengan demikian berakhirlah studi kita hari ini. Silakan beri aplaus kepada kelompok 5. Ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, tanggal 9 Desember kita akan melaksanakan Natal. STT, hadirlah dalam acara itu, karena dalam acara itu ada kegiatan yang akan kalian ikuti. Yang pertama akan ada festival kor dari setiap tingkat yang digabung teologi dan pak. Ambil bagianlah supaya kalian kelihatan, bukan hanya kelihatan, memang nyata, kompak ya, satu angkatan. Karena di kampus kita ini tidak dibangun interaksi sosial antara satu tingkatan. Yang dibangun di sini ialah kelompok mitra kekelengan, kelompok PMT, GKP, GKPS, HKI gitu ya. Tidak membangun kebersamaan. Nanti selama kalian latihan kor kan terjadi hubungan yang baik. Yang kedua ialah kalian membuat liturgi. Nanti terserah berapa orang membuat prahmen atau drama atau musikal atau puisi, terserah. Lalu terakhir nanti ada hiburan dari kelompok tingkat. Bisa saja stand up comedy, bisa vokal solo, vokal grup, atau macam-macam kegiatan. Bisa menari, silakan. Baru supaya bisa terlaksana semua UAS dan Natal, jangan lupa bayar uang Natal dan uang kuliah. Jika tidak bisa bayar, hubungi Wakil 2 supaya bisa terjadi negosiasi dengan kalian. Lalu terakhir sekali nanti selamat liburan. Dan karena perkuliahan kita sudah berakhir, mohon maaf lahir dan batin jika ada yang tersakiti. Saya yakin kalian tersakiti dan benci, silakan aja, tidak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa. Kau bawa mati pun nggak apa-apa. Yang jelas bagi saya, Anda itu sadar perlu belajar. Kalau tidak mau belajar, jangan masuk ke kelas saya. Saya tidak suka orang yang tidak belajar. Kalau kalian lihat ini ada ini ya, ini ada kuning, biru, hijau sekali. Itu artinya selama di kelas kuning Anda tidak ngomong mulai lahir di kelas ini sampai mati di kelas ini. Artinya sudah tutup perkuliahan, gak ada ngomong. Kalau biru bertanya sekali. Kalau hijau biasa dia bertanya 2 kali. Kalau hijau kental, hijau daun dia berarti bertanya lebih dari 3 kali. Itu biasanya nanti nilainya agak bagus. Saya sudah beri kesempatan bagi Anda ngomong di kelas ini, memperbaiki nilai UTS-mu, memperbaiki nilai papermu, karena papermu nggak ada bagus-bagus. Saya sudah kasih contoh supaya bagus, nggak diikuti sampai hari ini. Nggak ada yang bagus. Cara penulisan masih banyak yang salah. Jadi kesempatan bertanya itulah sebenarnya Anda memperbaiki nilai. Tapi Anda tidak pakai kesempatan ini. Sayang sekali. Sayang sekali. Dan nanti lihatlah nanti di portalmu Januari, tanggal 8 Januari. Semoga kita tidak jumpa semester tahun depan. Tapi kalaupun jumpa tidak apa-apa lah, supaya kau S2 di Filsafat Timur kan. S2 itu kan. Kalau S1 tidak cukup, mungkin dia butuh 2 tahun belajar filsafat supaya makin matang. Gak apa-apa. Karena belajar filsafat ini memang tidak mengenakkan. Banyak air mata yang keluar mungkin. Gak apa-apa kan. Namanya buku filsafat.
Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Silakan ditutup dengan doa, nyanyi dan doa. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 18. Buka bahar naung. 1, 2. Apa? Buka bahar naung muli. Buku ini dari mana? Buku ND nomor 18. Coba begini, kau nyanyi sendiri. Buka bahar naung muli. Terus bro, sampai habis. Coba nyanyi. Silakan. Buka bahar naung muli. Terus ya. Silakan nyanyikan dulu tuh. Buka bahar naung muli. Bahas bidera. Yang tahu lah kau, yang tahu apa yang bisa kau nyanyikan sendiri supaya kami ikuti. Lasni roa doa digol. Nah itu kan bagus. Silakan. Lasni roa doa digol. Digol kon. Tadi homan. Kita nyanyikan. Lasni roa doa digol kon. Dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami telah selesai melakukan pelajaran kami selama 1 semester. Bila pelajaran-pelajaran yang kami pelajari dalam 1 semester ini dapat kami mengerti dan kami pahami dalam kehidupan kami. Berkati juga dosen kami yang mengajari kami selama 1 semester ini yang susah payah mengajari kami. Inilah doa anak-Mu dan nama Kristus kami doa. Amin. Amin. Jadi kita itu pemimpin ya. Jadi pemimpin itu harus bisa diikuti. Jadi kalau tidak bisa kita ngerti, jangan kita katakan. Supaya orang bisa ikuti kita. Katakanlah yang bisa kau ngerti supaya orang ikut. Nyanyikanlah sebuah lagu yang kau ngerti supaya bisa ikut orang. Daripada kau nyanyikan nggak tahu kau